Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua para penonton, jawab salamnya yang kompak ya. Gerobak isinya buah kedondong. Yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmail, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kami kebahagiaan, memberikan kita kebahagiaan, memberikan saya kebahagiaan, memberikan saya kebaikan. Sholawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, termasuk para akhir zaman, termasuk kita, termasuk saya, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allahumma amin. Para juri yang saya hormati, saudara-saudara yang Allah rahmati, dalam rangka menyambut kemerdekaan, saya sebagai generasi bangsa mengajak kebaikan dengan cara kita belajar, dengan cara kita memanfaatkan waktu, dengan cara kita beribadah, dengan cara kita menjalin silaturahim, mempererat tali surat, mempererat silaturahim dengan tulus dan menekankan bersilaturahim. Bersilaturahim itu ada dua. Satu, ketika kita mengunjungi rumah dan kita berbincang-bincang, kita berkumpul, kita saling memberikan senyuman secara langsung kepada orang yang kita kenal. Itu pertama, silaturahim yang pertama. Yang kedua, kita bersilaturahim dengan orang yang kita kenal, dimanapun kita berada, mau kita di perjalanan, mau kita di sekolah, mau kita dimanapun, dengan orang yang tidak kita kenal bisa. Bagaimana caranya? Sedangkan kita tidak saling mengenal dengan orang yang ingin kita ajak bersilaturahim. Caranya, kita memberikan senyuman, sehingga orang yang kita ingin diajak mempererat silaturahim itu tidak sungkan membalas senyuman atau menyapa kita. Jadi bersilaturahim itu berbagai macam, dan kita bersilaturahim itu jangan memandang dengan siapa kita bersilaturahim. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia cacat, mau dia normal, mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia cakep, mau dia enggak. Kita tidak bisa memandang itu. Dengan siapapun kita harus bersilaturahim, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Karena di mata Allah itu kita semua sebagai manusia itu sama. Yang membedakan kita di mata Allah adalah iman kita, ketaatan kita, dan amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Itu yang membedakan di mata Allah. Di mata Allah itu kita semua sama, mau orang kaya mau orang miskin. Jadi kita mau bersilaturahim dengan siapapun, jangan memandang dengan siapa kita bersilaturahim. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi, wahai Nabi, amalan apakah yang mendekatkan kita ke surga Allah dan menjauhkan kita ke neraka Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan sedikit pun dengan apa saja, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mempererat silaturahim, menjalin persaudaraan, mempererat tali persaudaraan. Betul apa betul? Betul. Bahkan menurut al-faqih yang ahli ilmu itu, jika kita memutus silaturahim,
maka itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya kita ketika kita melakukan kesalahan seperti kita mencuri, dengki kepada orang lain. Bukan karena itu saja, bahkan hal sepele yang kita tidak sadari, cuman kita memutuskan silaturahim atau kita memiliki dendam sampai kita melebihi 3 hari marahan, itu bisa memutus silaturahim. Itu bisa menimbulkan dosa besar. Kita sebagai orang yang tidak luput dari kesalahan, dari kehilapan, kita harus bisa bertobat. Bertobat itu bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan selain itu. Ketika kita tidak menjalin silaturahim pun, kita harus bertobat. Allah Maha segalanya. Allah Maha Maaf. Kita hanya manusia biasa. Tidak ada yang bisa membedakan kita dengan orang-orang yang lemah. Mungkin kita memiliki pendapat, wah itu orangnya lemah, wah itu orangnya. Tapi nggak tahu di mata Allah itu mungkin kita, atau kita yang lebih tinggi di mata Allah dibanding orang yang lemah. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menilai, hanya Allah yang bisa menilai kita. Betul apa betul? Betul ya ibu-ibu. Ada 3 akhlak yang termasuk ahli surga. 1. Kita berbaik kepada orang yang jahat kepada kita. Kok bisa? Itu kan susah. Mudah diucap, sulit dilakukan. Itulah ujian untuk kita. Santi pun bisa cuma berbicara, tapi ketika Santi mau melakukannya itu susah, sulit. Tapi kita harus berjuang, terus semangat. Yang kedua, memaafkan orang yang menganiaya kita. Kata istilah menganiaya itu berarti kita tidak salah kan? Tiba-tiba kita dipukul di apa? Kita maafkan saja, Allah pun maaf. Tapi emang orang-orang itu berbeda-beda. Tapi kita usahakan sebagai manusia yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki kemuliaan di mata Allah, kita saling memaafkan dengan segala cara, dengan keikhlasan dan dengan memberikan senyuman. Insya Allah itu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, berbuat baik dan pemurah kepada orang yang kikir kepada kita. Apakah bisa? Bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Jika kita diniatkan, pikiran kita, ucapan kita, niat kita dan hati kita harus sama. Betul nggak? Betul apa betul? Betul. Bahkan orang yang usianya tinggal 3 hari lagi, misalnya dia umurnya 30 tahun, terus dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya Allah a'lam bishawab, 3 hari lagi. Tapi dia karena dia menjalin silaturahim dengan orang-orang, entah itu orang yang dikenal, entah itu orang yang tidak dikenal, dia menjalin silaturahim, umur yang asalnya 3 hari lagi dari 30 tahun itu bisa bertambah umurnya jadi 53. Bayangkan, hanya kita dengan menjalin silaturahim bisa memanjangkan umur. Sebaliknya, jika kita memperlambat silaturahim yang asalnya umur kita diberi misalnya 5 tahun lagi kita usianya, tapi karena kita tidak menjalin silaturahim, itu umur kita bisa mengurang, memendek umur kita. Asli itu memendek. Jadi caranya gimana? Kita harus menjalin silaturahim dengan siapapun, tidak memandang siapa. Betul itu, betul. Jangan kira kita memiliki umur yang panjang, sedangkan kita tidak menjalin silaturahim. Jangan mengira umur kita pendek jika kita bisa beradaptasi, bisa bersilaturahim. Insya Allah panjangkan usia kita. Tapi setelah kita panjangkan, kita mungkin ya kadang kita menyadari bahwa kita suka bersilaturahim, tapi kita harus bersadar apakah di usia panjang kita itu dipenuhi dengan keberkahan, dengan keriduan Allah. Caranya seperti apa? Kita diberi usia panjang,
kita berdoa kepada Allah, berikanlah umurku yang panjang dengan keberkahan, dengan rezeki dan ridhomu ya Allah. Insya Allah, Allah Maha segalanya, Allah Maha kuasa. Allah itu kun fayakun, yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin karena kehendak Allah. Kita hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa. Betul apa betul? Betul. Nah, ada 10 keuntungan dari silaturahim. Mau tahu apa mau tahu? Yang jelas pengen tahu dong, karena ini ilmu. Betul tidak? Betul. 1. Memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membahagiakan orang yang diajak bersilaturahim. Itu ada manfaatnya untuk kita juga loh. Jika orang yang diajak sama kita itu bahagia, yang diajak kita silaturahim itu dianya bahagia. Jika orang yang diajak kita bahagia, aura pancaran muka kita itu akan berseri-seri. Sebaliknya, jika kita bahagia, aura kita pun akan menyalur kepada orang yang diajak kita silaturahim. Betul apa betul? Betul. Yang keempat, para malaikat ikut bahagia. Bayangkan, malaikat bahagia. Masya Allah. Jika kita tahu malaikat bahagia karena kita menjalin silaturahim, bagaimana kita bahagianya ya Allah melihat itu? Kita melihat orang yang di sekitar kita pun bahagia, kita bahagianya udah luar biasa, bahagia banget. Apalagi lihat malaikat bahagia. Bayangin, ilustrasiin gimana? Gak kebayang. Yang keempat, mendapat pujian baik dari segenap para muslimin. Bahagiakah kita mendapat pujian dari orang muslimin? Tentu bakal bahagia. Tapi harus asli ya, dalam hati. Insya Allah kita lakuin. Kita harus berjuang bersama. Yang kelima, membuat sedih para setan. Ingin membalas para setan, bagaimana caranya? Jalin silaturahim. Dengan cara kita menjalin pun, setan akan sedih. sedih. Setan asalnya bahagia ngelihat kita kesusahan, ngelihat kita marah-marah kepada orang lain. Ketika kita menjalin silaturahim dengan orang lain, setan itu sedihnya minta ampun mungkin. Setan sedih, bayangin. Sedih. Yang keenam, menambah umurnya dengan penuh keberkahan. Seperti yang tadi saya ucapkan, menambah umur dengan keberkahan. Masya Allah. Bahagialah kita. Jangankan kita menginginkan kebahagiaan orang biasa, bahkan semua semesta alam, makhluk Allah Subhanahu wa taala membutuhkan rahmat dan keberkahan itu. Membutuhkan. Yang ketujuh, dijamin Allah mendatangkan rezeki yang berkah. Percuma kita diberi rezeki yang berlipat, rezeki itu tidak berkah. Untuk apa? Yang kita cari di sini itu keberkahan dan keridhaan Allah, rahmat Allah. Betul apa betul? Betul. Yang ke-8, mengangkat derajat orang tua yang sudah meninggal. Bayangin, cuman mempererat dan menjalin silaturahim, kita bisa membahagiakan orang tua di dalam kubur. Setidaknya kita tidak bisa berbuat yang lebih baik dibanding itu untuk membahagiakan orang tua kita di kubur. Apalagi yang harus diperbuat? Jalinlah silaturahim dengan siapapun, jangan memandang siapa yang akan diajak kita bersilaturahim. Bahkan ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap ilahi. Semua mati menghadap ilahi, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang cacat, mau orang normal, mau orang cantik, mau orang biasa, semua menghadap Allah ketika mereka meninggal. Yang asalnya di dunia ini dia punya rumah, punya mobil, punya motor. Yang asalnya mereka miskin, gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya motor, tetap pada akhir penitikan napas mereka itu, kembali mereka itu kemana? Semua nggak ada dari batu, nggak ada dari semen, semua dari tanah.
mau orang kaya mau orang miskin, semua dari tanah. Yang membedakan mereka antara miskin dan yang kaya, yang cacat dan yang normal, itu dari apa? Dari iman, amal perbuatan ketika kita di dunia. Itu yang membedakan rumah kita nanti. Di mana? Di kuburan. Rumah sebesar apapun, kita kembalinya ke mana? Ke kuburan. Semiskin apapun kita, kembali akan kemana? Ke kuburan. Betul apa betul? Betul. Yang ke-9, menumbuhkan ketebalan kasih sayang kita di dalam hati, di dalam diri kita menjadi pahala. Bayangkan, sebelum kita memberikan kepada orang lain kasih sayang, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang kepada kita. Kita harus sudah bangga karena kita diberikan kasih sayang. Jika kita tidak berikan kasih sayang untuk diri kita kepada orang lain, keraslah hati kita, keras. Ya Allah, banyak banget nikmat Allah yang kita berikan kepada kita. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat manakah yang akan kau dustakan? Nikmat mana lagi kah yang akan kau dustakan? Dengan cara kita berbicara, bernapas, mengedip, bergerak, tersenyum, itu semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Dan itu semua tidak bisa kita balas dengan apapun. Jangankan kepada Allah, kepada orang tua kita, ibu kita sendiri, kita tidak bisa membalasnya. Padahal itu sesama manusia, tidak bisa. Betul? Apa betul? Betul. Yang ke-10, doa-doa yang dikirim oleh orang-orang yang diajak bersilaturahim mudah diijabah Allah. Bayangkan, kita bersilaturahim banyak banget manfaatnya. Banyak, gemulai untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang yang kita ajak bersilaturahim. Betul apa betul? Betul yang jelas, sangat betul. Silaturahim banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah manusia yang paling mulia?" Siapa? Beliau menjawab, "Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang banyak mengadakan silaturahim, yang saling mengingatkan kebaikan." Mari kita dorong orang-orang, beri motivasi, beri support, beri semangat kepada mereka dan kepada diri kita sendiri untuk mempererat, menjalin silaturahim dengan baik. Betul apa betul? Betul. Betul. Itu emang benar. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf ada kekurangan dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada saya, dan kekurangannya dari saya sendiri. Mohon maaf ada perkataan atau apapun yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk mensupport, semangat untuk mengajak kebaikan, semangat untuk menjalin dan mempererat tali silaturahim. Siap. Sukses.